Sovereign of the Three Realms, Chapter 2062. Bab 2062. Mengumpulkan pengkhianat. Para pembudidaya yang disegel dalam air boat dikeluarkan. Ketika mereka menyadari bahwa mereka keluar dari Sunplane, ekspresi mereka tidak percaya. Mereka sama cemas dan putus asa seperti anggota Tanah Suci di luar. Banyak yang mengira itu benar-benar dilakukan, tetapi pintu-pintu perahu terbuka untuk mengungkapkan keamanan yang sempurna. Mereka merasa beruntung masih hidup. Rekan-rekan Taoisme, kata leluhur Eternal, kami memiliki alasan yang sangat sah untuk meminta Anda memasuki kapal-kapal udara ini lebih awal. Realitas telah menunjukkan bahwa keputusan kami adalah benar. Petik 2. Ya, kami yang buta. Mohon maafkan kami atas ketidakpercayaan kami, oh pemimpin yang hebat. Petik 2. 10 Tanah Suci memimpin jalan bagi kita yang berpandangan pendek. Kami seharusnya tidak mencurigai Anda membungkuk ke tingkat kami. Petik 2. Orang-orang ini mulai mengkritik diri mereka sendiri, tetapi nenek moyang Eternal tidak akan memilikinya. Cukup, saya tidak ingin mendengar udara panas Anda. Saya harap Anda telah melihat sendiri kondisi Myriad Abyss saat ini. Yang kita butuhkan adalah persatuan dan kepercayaan, dan hari ini adalah pengalaman belajar untuk itu. Kami tidak hanya membutuhkan semua orang untuk berkontribusi, tetapi bagi kita semua untuk berkontribusi pada tujuan yang sama. Petik 2. Iya Pak, kami tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, Tanah Suci Abadi akan selalu memiliki dukungan dan loyalitas kami. Petik 2. Tepat sekali, kita. Sebelum para penjilat selesai menjilatnya, nenek moyang Eternal menyadarkan nadanya. Sayangnya, beberapa orang terluka daripada membantu kami kembali ke Sunplane. Untuk tujuan ini, mereka bersedia bekerja dengan musuh luar. Menurut Anda, apa yang seharusnya menjadi nasib para pengkhianat ini? Petik 2. Sekarang mereka tidak lagi terjebak pada Sunplane, sudah waktunya untuk membawa kesalahan masa lalu ke akun. Nenek moyang dengan cepat menanggapi kekhawatiran bahwa beberapa mulai terlihat. Tidak perlu khawatir, kami tidak akan sembarangan dalam hukuman kami. Kami tidak akan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah tanpa bukti. Namun, setiap pengkhianat yang ditemukan harus bekerja sama atau dihukum berat. Petik 2. Dalam Myriad Abyss, pengkhianat biasanya bertemu dengan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Orang-orang yang sangat mencurigakan dipilih dari kerumunan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka dan karenanya mencoba memprotes ketidakbersalahan mereka. Nenek moyang Eternal melirik dengan ganas. Kamu bilang kamu tidak bersalah. Buktikan itu. Kami akan mencari kesadaran Anda, yang akan berfungsi sebagai bukti konklusif bahwa Anda sah atau bajingan. Petik 2. Beberapa orang merasakan hati mereka segera tenggelam. Tidak ada solusi untuk mencari kesadaran seseorang. Tidak ada penyiksaan yang terlibat. Pencarian segera dimulai. Metode rahasia itu sulit dikendalikan dan bisa berakibat menghancurkan kesadaran target di tempat. Tentu saja, tidak ada yang hilang dalam kematian para pengkhianat ini. Apakah ini caramu menganiaya lawanmu? Beberapa tahanan berteriak, paling tidak. Apakah 10 Tanah Suci terlalu kecil untuk memungkinkan suara yang berbeda? Terlalu kecil. Leluhur Eternal tertawa. Jika itu masalahnya, kalian semua tidak akan berada di sini sekarang. Tapi kebesaran hati kita tidak diperuntukkan bagi pengkhianat. Jika Anda benar-benar tidak bersalah, kami akan memberi Anda permintaan maaf yang sepadan. Sebelum itu, mari kita melihat kebenaran di benak Anda. Kami mungkin tidak bisa membasmi kalian semua, tapi kamu tidak bisa menyembunyikan warna aslimu selamanya. Jiang Chen telah memilih setiap orang dari para pembudidaya yang telah ditangkap. Orang-orang ini telah terlibat dalam kegiatan kriminal tanpa gagal dan pasti akan mengungkapkan sedikit pada pemeriksaan lebih dekat. Semua leluhur mampu mencari kesadaran. Para kultivator yang ditangkap yang pikirannya berisi informasi yang memberatkan dilumpuhkan dengan kejutan dan kemarahan, kemudian ketakutan dan keputusasaan. Mereka memiliki cara untuk mencegah kesadaran mereka dari pencarian, tetapi untuk melakukannya akan melibatkan bunuh diri dalam proses tersebut. Kalau tidak mungkin bagi mereka untuk menolak pencarian nenek moyang ilahi. Hasilnya mengejutkan, wajah nenek moyang Eternal membeku. Dia memelototi pengkhianat yang ditemukan, mencibir. Bukankah kamu membela diri barusan? Anda seharusnya tidak bersalah, bukan? Apalagi yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri? Petik 2. Para pembudidaya pengkhianat itu pucat.
Tak satu pun dari mereka yang bisa menyangkal keterlibatan mereka lebih lama. Rasa bersalah mereka jelas seperti siang hari. Bunuh mereka, bentak kerumunan. Nenek moyang Eternal didorong ke bawah dengan kedua tangan untuk mengisyaratkan keheningan. Teman-teman, membunuh mereka sama mudahnya dengan membunuh beberapa binatang. Bagaimana kita bisa menemukan petunjuk baru setelah itu? Siapa yang tahu di mana sisa mata-mata musuh di antara kita? Petik 2. Setelah dia mengatakan ini, nenek moyang itu menatap dingin ke para pengkhianat yang dikenal. Aku memberimu kesempatan untuk menebus sebagian dirimu. Jika Anda memberitahu kami siapa dalangnya, mungkin Anda akan diizinkan untuk hidup. Kalau tidak, saya sarankan Anda bersiap untuk mati. Petik 2. Beberapa menghadapi kematian dengan berani, sementara yang lain segera menjadi takut. Tidak semua orang rela mengorbankan hidupnya demi Tuhan yang tidak dikenal ini. Beberapa berlutut dan menangis, memohon pengampunan. Yang lain benar-benar tanpa emosi, setelah menerima nasib apapun yang tersedia bagi mereka. Anehnya, menjadi lebih menyenangkan. Seolah-olah mereka telah melakukan sesuatu yang sakral dengan mengkhianati 10 negeri suci. Orang seperti ini jelas telah dicuci otak sepenuhnya. Kalian semua hanya memiliki satu kesempatan. Jika Anda bisa menunjukkan pelaku yang tersembunyi, Anda akan diizinkan untuk hidup. Petik 2. Ini masuk akal dan sangat efektif. Comments for Chapter 2062. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2063. Bab 2063. Krisis baru. Itu adalah gagasan yang secara pribadi telah diserahkan Jiang Chen kepada leluhur Eternal secara pribadi. Dia punya banyak trik seperti itu untuknya. Seperti yang dia prediksi, para pengkhianat tidak bisa lagi diam. Satu demi satu, mereka mengangkat tangan dan mengajukan diri untuk menyebutkan salah satu mata-mata mereka sebagai ganti nyawa mereka. Sudah menjadi sifat manusia untuk memprioritaskan keselamatan diri sendiri. Dan dengan demikian mulai lelucon yang menunjuk-nunjuk. Sejumlah besar orang terpapar. Perlahan-lahan, menjadi jelas fraksi mana yang berada di belakang taktik ini, Kepulauan Blue Smoke. Seperti yang ditunjukkan Jiang Chen sebelumnya, ada sesuatu dengan Blue Smoke. Meskipun banyak pengkhianat telah diidentifikasi, mereka tidak dapat memberikan informasi berguna lainnya. Mereka tidak tahu siapa tuan mereka atau apa yang tuan mereka rencanakan. Tanggung jawab mereka adalah membocorkan informasi dari Sunplane ke penerima tertentu. Sebelum formasi konvergensi prismatik dihancurkan, mata-mata telah mengirim musuh banyak informasi berguna. Pengkhianat sudah tidak ada gunanya sekarang. Setiap kultivator dari Blue Smoke di penjara, tetapi tidak ada lagi yang datang. 10 tanah suci itu sedih. Mereka ingin mendapatkan sesuatu yang berguna dari para pengkhianat sehingga mereka tahu apa yang direncanakan musuh. Kita seharusnya menarik pukulan kita dan membiarkan beberapa dari mereka tetap hidup, kata seorang leluhur lelaki dengan menyesal. Kami terlalu ingin membunuh mereka dan melupakan tentang menyelamatkan mereka. Sayang sekali kita telah membunuh mereka semua. Jiang Chen tersenyum. Itu tidak benar. Dia menjentikkan jarinya. Kura-kura hitam menembakkan semburan air dan mengusir pembudidaya suci yang telah terperangkap. Pria itu berada 1 inci dari hidupnya. Kebanggaan dan kesombongannya sudah lama hilang. Setelah kejatuhannya dari kasih karunia, bahkan seorang pembudidaya ilahi tidak lebih baik dari anjing yang dipukuli. Ke-10 leluhur segera memperoleh informasi yang mereka inginkan melalui interogasi. Suasana hati mereka memburuk karena hal-hal tidak terlihat baik. Kelegaan karena selamat dari penyergapan memberi jalan bagi keprihatinan yang serius. Seperti yang diharapkan Jiang Chen, serangan itu dimaksudkan untuk menunda mereka. Akan lebih baik jika anggota dari 10 tanah suci terperangkap atau terbunuh. Pasukan musuh utama telah membuat jalan mereka ke 10 negeri suci untuk menyerang basis operasi mereka. Informasi itu mengirim gelombang kejut ke kerumunan. Tidak ada yang bisa mempertahankan ketenangan mereka ketika pangkalan rumah mereka dipertaruhkan. Bahkan Jiang Chen menjadi gelisah. Jika tanah suci abadi diserang, konsekuensinya akan tak tertahankan. Saat ini, Huanger masih di kediamannya. Banyak anggota House Yan juga berada di tanah suci. Meskipun Huanger adalah cucu Divine Kasyapa, dia tidak yakin apakah Kasyapa terlibat dalam konspirasi ini. Jika dia, peran apa yang dia mainkan? Jiang Chen menuntut jawaban dari tahanan. Kultivator itu menjawab, seorang Kasyapa tidak tunduk pada Tuan Lightford. Master Lightford merekrutnya berkali-kali,
tetapi dia menolak untuk datang. Karena itu, dia tidak terlibat dalam operasi ini. Namun setelah ini, Master Lightford tidak akan membiarkan Ankasyapa lolos. Petik 2. Kau terus berbicara tentang Tuan Lightfordmu. Apa yang mengesankan tentang dia? Petik 2. Tuan Lightford sudah menjadi yang paling kuat dari kita semua ketika kita berada di penjara tanpa batas. Dikatakan bahwa dia naik ke pertengahan dunia ilahi. Petik 2. Nitrana ilahi. Semua orang menarik napas. Bahkan ke-10 leluhur bertukar pandang dengan khawatir. Mereka semua berada di alam ilahi awal. Belum ada dari mereka yang naik ke alam ilahi tingkat keempat. Sebaliknya, Master Lightford yang berbicara tentang tawanan telah mencapai pertengahan dunia ilahi. Setengah dari 10 leluhur harus bekerja sama bahkan untuk menyaingi Lightford. Yang lebih buruk, jelas dari nada suara pria itu bahwa ada lebih banyak buron dari penjara tanpa batas daripada yang mereka duga. Ada satu hikmah bagi situasi ini. Para pembudidaya ilahi bukan kelompok yang dekat. Beberapa telah direkrut oleh Lightford, tetapi tidak semua dari mereka setia kepadanya. Banyak orang yang terus mendengarkan perintahnya, tetapi jauh di lubuk hati, mereka sebenarnya tidak menganggap Lightford sebagai pemimpin mereka. Bagaimanapun, para pembudidaya ilahi memiliki harga diri mereka. Akan memalukan bagi para pembudidaya yang tidak terkendali untuk mendengarkan semua yang dikatakan Lightford. Kasyapa adalah contohnya. Lightford mungkin lebih kuat daripada Ankasyapa, tetapi itu tidak berarti Ankasyapa akan membuang harga dirinya dan membiarkan Lightford memerintahnya. Itu adalah tulang punggung dan kebanggaan seorang kultivator ulung. Jiang Chen merasakan beban keprihatinan menimpanya. Jika para buron itu memang ingin menyerang 10 negeri suci, mereka pasti sudah melakukannya. Lebih dari separuh dari 10 elit tanah suci datang ke Sant lain. Tidak ada pembudidaya ilahi yang bertahan untuk pertahanan abadi, misalnya, hanya memiliki dewa prima-prima kedua dan prima ketiga yang bisa diandalkan. Satu-satunya hal yang menjaga mereka tetap aman adalah formasi hebat tanah suci, yang, sayangnya, telah rusak parah selama pemberontakan dan belum pulih sepenuhnya. Pikiran itu menggerogoti Jiang Chen. 10 leluhur itu tampak khawatir. Tanah suci adalah akar kami, semuanya. Jika mereka diambil dari kita tidak akan punya tempat untuk menelepon ke rumah. Karena itu, kita harus mengambil kembali tanah suci itu apapun. Petik 2. Jangan terlalu pesimis. Mungkin 10 tanah suci akan mampu menahan serangan untuk beberapa waktu. Mungkin belum terlambat bagi kita untuk kembali sekarang. Petik 2. Nenek moyang Eternal memandang jauh dari para penggarap dari faksi tingkat kedua dan ketiga. Lalu, permintaan maaf saya, sesama pengikut Tao. Sebelum kami membasmi setiap pengkhianat, Anda semua adalah tersangka. Jika kita bergegas kembali ke tanah suci masing-masing dan pengkhianat membocorkan informasi, musuh kita akan dapat dengan mudah menargetkan kita di jalan. Petik 2. Itu adalah sesuatu yang harus mereka pertimbangkan. Comments for Chapter 2063. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2064. Bab 2064. Keputusan menakjubkan Jiang Chen. Itu agak tidak adil untuk faksi tingkat kedua dan ketiga, tetapi 10 tanah suci tidak memiliki pilihan lain. Sementara itu, beberapa memiliki kekhawatiran lain. Teman-temanku, ada sesuatu yang belum kita bicarakan. Jika para pelarian ini menduduki tanah suci kami, tidak ada jaminan bahwa kami akan dapat mengambilnya kembali dengan kekuatan kami dibagi seperti ini. Para pembudidaya dari penjara tanpa batas lebih kuat dari yang kita harapkan. Kami sebelumnya berpikir mereka tidak dapat dibandingkan dengan 10 negeri suci, tetapi sekarang tampaknya kami mungkin salah. Petik 2. Jiang Chen memiliki keyakinan yang sama, tetapi dia setuju bahwa dia mungkin salah menilai. Mereka menugaskan 6 penggarap ilahi untuk keluar dari Sant lain sendirian. Berapa banyak penggarap ilahi yang harus dikirim untuk menyerang 10 negeri suci? Bahkan jika mereka hanya memiliki 1 dewa memimpin serangan di setiap tanah suci, itu masih akan menjadi 10 pembudidaya ilahi. Ditambah lagi dengan banyaknya dewa yang telah mereka miliki, masuk akal bahwa kekuatan kolektif mereka tidak lebih buruk dari 10 negeri suci. Jika tanah suci bertempur di antara mereka sendiri, mereka kemungkinan akan dibagi dan ditaklukkan. Persis seperti yang diinginkan musuh mereka, agar mereka kembali ke tanah suci masing-masing. Dengan demikian, kelompok itu tenggelam dalam dilema. Jika mereka berpisah,
mereka berisiko diambil satu persatu. Jika mereka memprioritaskan menyelamatkan tanah suci tertentu terlebih dahulu, sulit untuk bersikap adil. Ini bukan permainan, tidak ada yang ingin rumah mereka ada di urutan paling bawah. Semua orang ingin menjadi tujuan pertama grup. Bahkan nenek moyang Eternal tidak cukup tak tahu malu untuk mengatakan bahwa mereka harus pergi ke tanah suci Eternal pertama hanya karena mereka adalah pemimpin aliansi. Itu tidak adil. Mari kita pertimbangkan pilihan kita, semuanya. Jika Anda punya ide, bicaralah dengan bebas. Tatapan leluhur Eternal menyapu leluhur lainnya. Aku percaya lebih baik bagi kita untuk tetap bersatu daripada berpisah, kata leluhur Radiance. Nenek moyang Martial mengangguk. Saya setuju. Jika kita berpisah, akan mudah bagi musuh untuk mengalahkan kita satu persatu. Petik 2. Jiang Chen terlalu ingin bergabung dengan pemikiran itu. Kamu harus memimpin kelompok sebagai kepala aliansi, Yang Mulia Forevater, katanya. Aku ingin kembali ke tanah suci abadi sebelum terlambat. Nenek moyang terkejut. Kamu, Anda sendiri. Jiang Chen mengangguk. Ya, atas kemauanku sendiri. Yang lain akan mengikuti Anda. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Nenek moyang itu bersemangat. Dia tahu apa yang mampu dilakukan Jiang Chen. Dan dia tahu pria muda itu memiliki burung vermilion sebagai temannya, yang merupakan binatang suci ilahi. Jiang Chen memiliki peluang bagus untuk menang. Namun, sebagai leluhur-leluhur dari tanah suci, dia malu untuk tidak dapat kembali pada jam ke-11-nya sebagai leluhurnya. Sebaliknya, jenius top mereka dipaksa untuk mengambil kendali sendiri. Begitulah realitas menjadi kepala aliansi. Yang lain mengagumi Jiang Chen karena mengingat gambaran besarnya. Yang Mulia Ayah, perkenankan bawahan ini kembali bersama Jiang Chen, si Jumin menyela. Wu Yu dan Gan Ning mengikutinya. Kami ingin mengikuti kakak senior Jiang Chen juga. Nenek moyang Eternal melemparkan si Jumin sekilas dan mengangguk. Baik, saya merasa lebih baik dengan Anda di sisinya, Penatua si Ju. Anda bisa kembali dulu. Saya akan berada di sini merencanakan langkah selanjutnya dengan yang lain. Aku mempercayakan tanah suci kepadamu. Petik 2. Dia tidak membuang waktu dengan sia-sia. Dia tahu dia tidak akan melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada Jiang Chen. Burung vermilion sama kuatnya dengan dia, jika tidak lebih. Dengan tetap berpegang pada aliansi sebagai pemimpin, dia bisa memenangkan rasa hormat anggota lain dan membentuk citra yang lebih baik. Meskipun dia masih khawatir, beginilah keadaannya. Tidak ada solusi yang sempurna. Dengan itu diputuskan, Jiang Chen mengangkat tinju memberi hormat. Lansia, nenek moyang kita telah memilih aliansi atas tanah sucinya sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia membuat keputusan tanpa pamrih. Saya harap Anda dapat mempertimbangkan gambaran besarnya juga dan mengesampingkan kebutuhan pribadi Anda. Aku masih muda dan tidak boleh mengatakan hal-hal ini, tetapi aku sudah memikirkan operasinya dan merasa bahwa kita harus bertindak cerdas. Yang terbaik adalah Anda memprioritaskan tanah suci yang kurang dikenal sehingga musuh cenderung fokus. Tangkap mereka lengah dan ambil kembali yang pertama. Jika Anda pergi untuk target yang jelas segera, akan ada pertarungan yang sulit dan Anda akan menderita banyak korban. Petik 2. Dia membuat dirinya jelas. Lebih baik bagi aliansi untuk memilih buah yang menggantung lebih rendah terlebih dahulu. Meskipun dia telah membuat banyak kontribusi, tidak pantas baginya untuk mengatakan terlalu banyak sebagai junior. Setelah menyelesaikan kasusnya, dia memasuki Starfate dan pergi bersama si Jumin dan yang lainnya. Dia tidak membawa serta penjaga yang dia pilih dari faksi tingkat kedua dan ketiga. Dia sendiri belum melakukan pemeriksaan latar belakang pada mereka. Loyalitas mereka belum menjadi jaminan. Jiang Chen dengan tegas menempatkan mereka di salah satu airboat yang disegel, untuk sementara mengambil kebebasan mereka. 10 leluhur menyaksikan Jiang Chen pergi, terkesan. Mereka beruntung memiliki jenius muda seperti Jiang Chen di pihak mereka. Pria muda itu berbakat dan mandiri. Dia bisa memainkan peran sebagai leluhur-leluhur ilahi, dan kadang-kadang bahkan lebih bermanfaat daripada satu. Jangan khawatir, Taois abadi. Jiang Chen dapat membantu kami menyelesaikan segudang perangkap dan formasi serta kabut beracun. Tidak ada yang akan menghentikannya. Petik 2. Betul, kami iri dengan tanah suci abadi. Petik 2. Nenek moyang Eternal menghela nafas. Tolong berhenti menempatkannya di alas.
Kami telah memaksakan tanggung jawab ini kepada pemuda itu karena kami tidak memiliki pilihan lain di masa-masa sulit ini. Saya tidak tahu apakah itu hal yang benar untuk dilakukan untuk mendorongnya sejauh ini. Saya harap dia bisa mengambilnya. Petik 2. Jiang Chen tidak peduli apa yang akan dilakukan 10 tanah suci. Itu keluar dari tangannya. Satu-satunya fokusnya adalah pada tanah suci abadi. Menurut spekulasi Timelinnya, dia yakin semua ini sudah direncanakan. Para pelarian pasti menyerang tanah suci pada saat yang sama ketika mereka mengkarantina Pulau Pasir. Pertahanan tanah suci akan mampu menahan serangan reguler atau bahkan lebih ganas. Yang mengkhawatirkan Jiang Chen adalah kemungkinan bahwa dewa-dewa yang kuat mungkin ditugaskan untuk menyerang tanah suci. Lebih buruk lagi, bahwa Master Lightford dapat menangani masalah dengan tangannya sendiri. Jika Lightford tahu Eternal telah menjadi kepala aliansi, dia mungkin memilihnya sebagai target utamanya. Jika itu yang terjadi, Jiang Chen tidak bisa memastikan berapa lama sampai pertahanan Eternal gagal. Comments for Chapter 2064. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2065. Bab 2065. Divine Kasyapa membawa lapangan, Starfate terbang secepat mungkin. Selain dari kura-kura hitam, binatang suci tahu situasi Jiang Chen dengan baik. Mereka memahami kesibukannya kembali ke tanah suci abadi. Dia khawatir tentang Huanger. Setelah beberapa percakapan dengan Vermilion Bird, kura-kura hitam mengejar dengan cepat dengan keadaan tuan mudanya yang baru. Pada saat yang sama, menjadi ingin tahu tentang jalan Jiang Chen menuju kenaikan. Itu berbicara dengan unggas merah tua sepanjang jalan. Kisah-kisah tentang kenaikan cepat Jiang Chen mengejutkannya. Sangat jarang bagi seorang manusia muda untuk menjadi begitu kuat begitu cepat, terutama mengingat sejarah rasnya. Saudara Black, Anda belum lama dengan Tuan Muda Chen, jadi Anda belum mengalami karismanya beraksi. Ketika Anda menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, Anda akan sangat menghargainya. Dia selalu tulus dalam berurusan dengan kita. Meskipun kami kuat, kami tidak dapat menjamin kami akan tetap aman di dunia yang kacau ini. Lebih aman memilikinya di sisi kita. Petik 2. Kata-kata Vermilion bertulus. Kura-kura hitam tersentuh. Kakak Vermilion, desahnya, kamu sedikit lebih tua dariku ketika datang ke usia. Saya harus memanggil Anda kakak laki-laki saya. Saya bisa melihat bahwa kalian bertiga sangat setia kepada Jiang Chen. Dia harus memiliki sesuatu untuk menarik dan mengikatmu padanya. Jangan khawatir. Karena saya sudah setuju untuk bergabung dengan tim Anda dengan sungguh-sungguh, saya perlahan akan menjadi salah satu dari Anda juga. Seperti yang kamu katakan, aku tidak mungkin bisa menghindari bencana hanya dengan menundukkan kepalaku di bawah air. Petik 2. Memang, kami akan bertarung dengan kekuatan gabungan kami mulai sekarang. Semua untuk satu dan satu untuk semua. Jiang Chen tidak akan mengecewakan kami atau memberi kami apapun kecuali yang terbaik, Vermilion Bird menjawab dengan serius. Aku bisa melihatnya. Tuan Muda Chen adalah pemuda yang bertanggung jawab. Ada 10 leluhur ilahi yang memimpin Myriad Abyss saat ini, tetapi dia jelas akan menjadi pemimpin cepat atau lambat. Bahkan para dewa tua ini akan tunduk kepadanya setelah beberapa saat. Kura-kura hitam berbicara sesuatu yang luar biasa. Oh, mengapa Anda mengatakan itu? Burung Vermilion bertanya, tersenyum. Lihatlah bagaimana kita meninggalkan Pulau Sand lain. Yang lain tidak berdaya sebelum masalah yang diselesaikan Jiang Chen dengan mudah. Selain dari kekuatan mentah, bagian mana dari dirinya yang lebih rendah dari leluhur ilahi? Dia memiliki lebih dari cukup pengalaman dan penghargaan untuk dicocokkan. Petik 2. Ini adalah keputusan kura-kura. Kamu benar sekali. Jiang Chen belum menjadi pemimpin umat manusia dalam nama, tapi dia sedang dalam perjalanan ke sana. Burung itu mengangguk, tersenyum. Mari kita mengantar era kejayaan baru. Apa yang dapat dicapai oleh 4 binatang suci yang dikumpulkan di bawah satu panji? Itu tergantung pada apa yang Tuan Muda Chen bisa menggali. Petik 2. Jiang Chen tidak memperhatikan pembicaraan antara 2 binatang suci senior. Dia menganalisis kemungkinan situasi di Tanah Suci Abadi dengan si Jumin. Entah Tanah Suci berhasil melawan, atau musuh telah menduduki itu, membunuh setengah dan memenjarakan sisanya. Selain dari ini, ada kemungkinan bahwa Divine Kasyapa akan ikut campur atas nama Huanger. Bahkan, opsi ketiga ini tampaknya paling mungkin.
Mengingat apa yang telah dilakukan kakek Huanger sejauh ini untuk keluarganya, dia sangat peduli tentang hubungannya. Karena Ilahi tidak bergabung dengan pasukan Master Lightford, tidak ada alasan dia harus berpangku tangan sementara cucunya dikepung. Jangan khawatir. Bahkan jika mereka adalah penjahat yang melarikan diri dari penjara tanpa batas, dan bahkan jika mereka sudah menduduki tanah suci abadi, mereka tidak akan membunuh semua orang di sana. Pada akhirnya, rekrutmen penting bagi mereka. Bagaimana mereka bisa mendapatkan popularitas dengan membantai semua orang di jalan mereka tanpa pandang bulu. Petik 2. Si Jumin berusaha menghibur Jiang Chen meskipun ada kecemasannya sendiri. Jiang Chen mendesah pelan, "Lupakan, kami akan melihat apa yang terjadi segera setelah kami kembali. Saya pikir tanah suci dapat bertahan untuk sementara waktu." Dia secara naluriah percaya bahwa Divine Kasyapa secara alami akan mempertahankan rumah Huanger. Mengingat pengaruh ilahi, bahkan Tuan Lightford akan memberinya rasa hormat. Meskipun yang terakhir mungkin membenci yang pertama, ia hanya akan membalas dendam secara rahasia. Sebelum rencananya membuahkan hasil, ia tidak bisa mengambil risiko secara terbuka memutuskan hubungan dengan Kasyapa. Jalan dari Sunplane ke Eternal adalah jalan yang sangat panjang. Jiang Chen mempercepat Starvatel lagi dan lagi, membakar sejumlah besar batu roh dalam proses. Saat ini, tanah suci abadi adalah jauh lebih aktif dari yang diharapkan Jiang Chen. Ada beberapa kultivator yang adil mengepung tempat itu, dipimpin oleh 2 kultivator ilahi, meskipun mereka agak kesal saat ini. Mereka baru saja frustrasi dalam serangan mereka di Tanah Suci. Pada awalnya, formasi pertahanan di sekitarnya telah menghalangi mereka untuk melancarkan serangan frontal. Tepat ketika mereka akan menerobosnya setelah mempelajarinya dengan cukup, seorang tamu yang tidak disukai tiba di depan pintu mereka. Itu Divine Kasyapa, kakek dari pihak Ibu Huanger. Kedatangannya menggagalkan rencana Lightford. Kedua dewa mencoba menggunakan angka superior mereka untuk menghadapi Kasyapa, tetapi mereka berdua hanya bisa mengikat dengan lawan mereka yang keras kepala. Kedua belah pihak terkunci dalam penghentian sementara. Dua dewa di pihak Lightford sejak awal tidak menyukai Divine Kasyapa. Kehadirannya yang tidak diinginkan membuat mereka marah. Sayangnya, mereka tidak bisa mengalahkannya tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. The Eternal Sacred Land diberi penangguhan hukuman untuk mengatur pertahanan yang lebih baik setelah penampilan ilahi. Karena nenek moyang dan perdana pertama sama-sama tidak ada, bilangan prima kedua dan ketiga yang bertanggung jawab. Mereka tahu bahwa Divine Kasyapa adalah kakek dari pihak Ibu Huanger, yang merupakan mitra Dao Jiang Chen. Karena itu, mereka memperlakukan lelaki itu dengan penuh hormat. Tanpa kedatangannya yang tiba-tiba, jatuhnya tanah suci abadi tidak bisa dihindari. Namun ilahi lama tidak terlalu tertarik dengan sikap mereka. Dia datang hanya untuk melindungi cucunya. Comments for Chapter 2065. Sekian dulu cerita hari ini. Untuk selengkapnya, silakan untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. See you next time, and bye-bye.